kabar? Saatnya Anda menyimak berita Sumatera Utara. Bersama saya, Auriga Agustina. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Akibat cuaca buruk, nelayan tak berani melaut. Harga ikan di pasar modern Sibolga naik. Pemerintah telah mengeluarkan arahan kembali mengaktifkan Siskamling atau Sistem Keamanan Lingkungan. Saya ajak Anda mencicipi kuliner khas Medan. Namanya mie balap bercita rasa gurih dan kaya rempah yang dibuat cepat seolah sedang balapan. Kita ke informasi pertama, cuaca ekstrim yang melanda kota Sibolga dan sekitarnya sejak sepekan terakhir berpengaruh terhadap pasokan ikan yang kini menipis. Para pedagang terpaksa memasok ikan dari luar daerah yang memicu kenaikan harga ikan. Kegiatan di pasar ikan modern Sibolga tampak tetap ramai Senin pagi. Namun di balik itu stok ikan di pedagang tak sebanyak hari-hari biasanya. Cuaca ekstrim disertai badai yang melanda kota Sibolga dan sekitarnya mengakibatkan para nelayan di daerah ini enggan untuk turun melaut. Sehingga berpengaruh terhadap stok pasokan dan hasil ikan dari nelayan Sibolga. Untuk memasok ikan di daerah ini, para pedagang saat ini hanya dapat memasok ikan dari luar daerah, seperti Aceh, Batubara, dan Tanjung Balai. Karena pasokannya yang dari luar daerah tersebut mengakibatkan harga ikan melonjak naik hingga 100%. Harga ikan jenis sare kini dijual dengan harga Rp32.000 per kilo, yang harga normal sebelumnya hanya Rp15.000 per kilogramnya. Kemudian jenis ikan anak tengiri yang dibanderol sebelumnya Rp20.000 kini menjadi Rp40.000 per kilogramnya. Seperti ikan ini berasal dari Aceh. Ikan Aceh masuk ke sini dari Pagurawan, Batubara, dan juga Tanjung Balai. Kalau ikan Sibolga pada saat ini memang mudah-mudahan kosong, bisa dikatakan kosong. Makanya dengan ini harga ikan melambung tinggi dan daya jual hilang. Ini yang biasanya Rp15.000 per kilonya, sekarang ini menjadi Rp32.000. Ikan apa namanya ini, Bang? Ini namanya sari. Musim hujan kali ya, musim badai, karena mungkin mahal lah Pak ikannya. Berapa tadi yang kakak beli ikan? Jenis apa dan harganya berapa? Udang tadi saya beli tadi sekilo, tapi sedang, ukurannya sedang. Sama ikan sisik tadi saya beli tadi sekilo lebih 40 sekilo. Tapi memang lagi naik harga ikan. Tapi memang kalau untuk standar jalan balam bakal mahal lah daripada eceran-eceran tempat yang lain. Tapi ini sudah terbilang mahal juga, ya? Iya. Saat ini para pedagang dan nelayan Sibolga berharap agar cuaca dapat kembali normal hingga harga ikan bisa kembali seperti sebelumnya. Rizky Ramadan melaporkan dari Sibolga. Ya, usai sudah kisah pencuri yang telah menggasak sepeda motor korban di 25 titik lokasi di Kota Medan. Saat penangkapan, pelaku terpaksa ditembak di kedua kakinya karena menyerang polisi ketika akan ditangkap. Seorang pria mencuri sepeda motor di kawasan rumah kos Jalan Ampera, Kota Medan pada Mei 2025 lalu. Pria itu diketahui bernama Erik, 23 tahun. Meski sempat melarikan diri selama 4 bulan, polisi akhirnya menangkap pelaku pada awal bulan September. Dari hasil pemeriksaan Satreskrim Polrestabes Medan, tersangka merupakan residivis kasus pencurian. Tersangka mencuri sepeda motor sebanyak 25 kali di beberapa daerah di Kota Medan. Kasat Reskrim Polrestabes Medan menyebutkan tersangka tidak melakukan seorang diri, namun dibantu oleh temannya yang kini masih buron. Saat penangkapan, pelaku terpaksa ditembak di kedua kakinya karena menyerang polisi ketika akan ditangkap. Dia khusus di kos-kosan dan pinggir jalan, sehingga kepada masyarakat yang berada di kos-kosan maksimalkan kunci ganda. Kawan saya jual, Pak.
masih kita dalami karena belum tertangkap. Ketika kita tertangkap nanti kita tindak lanjuti untuk penjualan sepeda motor, penambungnya di mana. Satreskrim Polrestabes Medan, Resmob Polrestabes Medan telah mengamankan residivis pelaku khusus curanmor. Sudah pengakuan, ini baru pengakuan dari yang bersangkutan 25 TKP. Berarti sebulan ketika dihitung hampir tiap hari dia melakukan. Bahkan sehari bisa 2 kali off. Ya, ini baru pengakuan. Berarti ketika kita nyatakan bisa lebih. Dan dia residivis curanmor. Dan ditahan di Tanjung Gusa ya. Di Tanjung Gusa. Ya, kita amankan, kita lakukan tindakan tegas terukur karena pada saat diamankan yang bersangkutan berusaha melawan petugas. Selain mengejar rekan tersangka, polisi juga masih mencari penadah motor curiannya. Akibat perbuatannya, tersangka terancam hukuman 10 tahun penjara. Muhammad Hamdani melaporkan dari Medan. Sungguh tega seorang paman nekat mencabuli keponakannya sendiri di Kabupaten Serdang Bedagai. Selain kasus pencabulan, pelaku juga dinyatakan menggunakan narkoba. Seorang pria pelaku pencabulan terhadap anak berusia 3 tahun ditangkap unit perlindungan perempuan dan anak PPA Satreskrim Polres Serdang Bedagai. Pelaku ditangkap awal September berdasarkan laporan keluarga korban. Korban dicabuli di rumah kakeknya di kawasan Serdang Bedagai pada pertengahan Agustus 2025. Mirisnya, tersangka tak lain adalah paman korban. Sepekan setelah kejadian, ayah korban kemudian menjemput korban. Saat itu korban yang merasa kesakitan saat buang air kecil kemudian menceritakan semua kejadian yang dialaminya. Ayah korban kemudian emosi dan melaporkan perbuatan bejat paman korban kepada petugas unit PPA Polres Serdang Bedagai. Selain kasus pencabulan, pelaku juga dinyatakan menggunakan narkoba. Kami sekarang mengamankan pelaku dari dugaan tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak. Tersangka inisial Y dengan umur 32 tahun. Nah, diduga pelaku ini melakukannya karena pelaku aktif menggunakan narkotika jenis sabu. Akibat perbuatannya, tersangka dikenakan pasal berlapis Undang-Undang Perlindungan Anak. Tersangka diancam hukuman 15 tahun penjara. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kabupaten Serdang Bedagai. Ya, kita beralih ke informasi selanjutnya. Stok bahan bakar minyak di sejumlah SPBU swasta masih langka hingga saat ini. Hal ini memicu pertanyaan dari masyarakat yang berlangganan BBM jenis non-subsidi. Lalu, apa tanggapan pemerintah? Sudah sebulan lebih, jaringan SPBU swasta mengalami kelangkaan pasokan BBM non-subsidi. Hal ini tentunya dikeluhkan pengendara yang memang kerap memilih menggunakan BBM non-subsidi dari SPBU swasta. Terus gini gimana, Mas? Ya udah nunggu aja, mungkin ntar saya ngisinya di eceran. Oh, di eceran biasa? Iya. Tapi sudah lama Mas emang kehabisan super? 2-3 hari ya? Ya kalau kemarin-kemarin udah 2 hari sih. Saya itu. Iya, tadi kan nanti saya veteran juga habis. Aku kira sih di sini ada gitu. Tapi sih katanya udah di mana-mana udah kosong. Aku pikir di sini ada gitu. Siapa Kak rencananya? V-Power. Sudah lama kosongnya katanya. Katanya sih udah lama ya. Aku juga kemarin itu dari Tangerang pun juga katanya hampir semua rata sel itu kosong. Lalu bagaimana tanggapan pemerintah? Benarkah SPBU swasta tidak diberikan jatah impor bahan bakar minyak? Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengklaim pemerintah tidak menghentikan impor bahan bakar minyak kepada pihak swasta. SPBU swasta. Yang pertama, SPBU swasta itu sudah diberikan kuota impor 110% dibandingkan dengan 2024. Ini biar clear ya, kita sudah memberikan kuota impor 110%. Jadi sangatlah tidak tepat kalau dikatakan kuota impornya tidak kita berikan. Contoh, 2024 si perusahaan A mendapat 1 juta kiloliter. Contoh ini ya, di 2025 kita memberikan kuota impor 1 juta kiloliter plus 10%.
berarti 1.100.000 kiloliter. Nah, kalau masih ada yang kekurangan, kita minta untuk melakukan kolaborasi dengan Pertamina. Kenapa? Karena ini terkait dengan hajat hidup orang banyak. Cabang-cabang industri yang menyangkut hajat hidup orang banyak itu harus tetap dikontrol oleh negara. Supaya apa? Semuanya baik, ya. BBM merupakan komoditas hajat hidup orang banyak karena sangat penting untuk mobilitas, aktivitas industri, dan sektor ekonomi lainnya. Pemerintah memiliki kewajiban untuk menjamin ketersediaan dan kelancaran distribusinya di seluruh wilayah Indonesia sesuai amanat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi. Tim Liputan 6 SCTV melaporkan.